Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwafillah. Rasulullah SAW melakukan amalan-amalan istimewa di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di antara ibadah-ibadah yang beliau lakukan, yang pertama ialah menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan malam-malamnya tentu saja dengan beribadah, dengan qiyamul lail, banyak melakukan sholat, banyak membaca Al-Quran, berzikir. Bahkan menurut para ulama, minimal kita berjamaah dalam melakukan sholat isya dan berjamaah dalam melakukan sholat subuh. Jika itu kita lakukan, maka sudah termasuk kita menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir. Yang kedua yang dilakukan Rasulullah SAW, membangunkan keluarganya, istrinya, anaknya, yaitu Aisyah, Fatimah, untuk sholat di malam-malam 10 hari terakhir itu. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Muslim di Aisyah, karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahid fi ghairihi. Nabi SAW bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir beliau mengerjakan hal-hal yang tidak dikerjakan di hari-hari yang lain. Yaitu Rasulullah tidak beribadah sendiri saja, akan tetapi beliau juga peduli kepada keluarganya, beliau bangunkan keluarganya untuk ikut beribadah di 10 hari terakhir. Yang ketiga, mengikat kain pinggang. Para ulama berbeda pendapat yang dimaksudkan dengan mengikat kain pinggang ini. Ada yang memahami bahwa Rasulullah di 10 hari terakhir beliau lebih giat lagi dalam beribadah. Namun sebagian berpendapat yang dimaksud dengan mengikat-ikat pinggang yaitu Rasulullah tidak menggauli istri-istri beliau di 10 hari terakhir. Beliau tidak melakukan itu karena beliau fokus untuk beribadah dengan sholat, zikir, tilawah, dan sebagainya, yaitu beribadah khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, Rasulullah SAW melambatkan berbuka hingga beliau bersahur. Dalam hal ini Rasulullah SAW sendiri melarang para sahabat beliau untuk wisal, yaitu berpuasa hingga sahur. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau melarang kami, akan tapi engkau sendiri melakukannya." Rasulullah lalu menjawab bahwa Rasulullah sendiri mendapat makan minum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi karena para sahabat melakukan wisal tersebut, mereka menahan diri untuk tidak berbuka hingga datang waktu sahur, maka Rasulullah pun melakukan hal itu juga bersama mereka. Kemudian yang kelima, mandi di antara maghrib dan isya dan menghiaskan diri. Diharapkan mereka mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya mandi dan melakukan pakaian
yang terbaik, menggunakan wangi-wangian. Apa yang dilakukan Rasulullah ini diikuti oleh para sahabat beliau. Yang keenam, berdaya upaya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan pembahasan Lailatul Qadar ini pernah kita bahas di video sebelumnya. Begitu juga poin yang ketujuh, ibadah yang biasa dilakukan Rasulullah di 10 hari terakhir adalah dengan beriktikaf di masjid. Dan ini pun masalah itikaf pernah kita bahas di video sebelumnya. Dari poin-poin di atas, jelaslah bagi kita bahwa di 10 hari terakhir ada amalan-amalan istimewa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan mari kita ikuti apa yang beliau lakukan itu agar kita bisa mencapai Lailatul Qadar, yaitu malam yang mulia sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.